Review Manga One Piece Chapter 1129. Nah, sebelum saya review manga One Piece chapter kali ini, saya ingin kalian tuh tekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan review anime selanjutnya. Nah, setelah itu guys, langsung ya saya review manga One Piece chapter 1129. Review manga One Piece chapter 1129. Nah, di chapter kali ini itu berjudul Boneka Hidup. Nah, di cover story ini kita lagi melihat Otama yang sedang latihan dan diawasi oleh Shinobu dan juga Yamato. Oke guys, langsung saja kita menuju ke awal chapter ini. Nah, di sini kita lihat para raksasa ini berlarian akibat kemarahan daripada Sun God. Nah, narator di sini mengatakan dunia dalam kekacauan. Sun God yang agung, tolong tenanglah. Lihat, kau bisa lihat bara api dari retakannya. Langitnya runtuh. Ini akhir dunia. Sun God mengatakan, aku tak akan pernah melupakan ini. Boneka-boneka hidup. Kalian menghancurkan kuilku dan peliharaanku yang malang. Maksudku, pelayan. Ia marah akibat kuilnya dihancurkan dan juga peliharaannya yaitu ularnya dan juga Spartacusnya ini sudah dikalahkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Kita lihat Luffy dan kawan-kawan ini sedang kabur dengan menunggangi kucing raksasa yang udah dia kalahkan tadi. Nami mengatakan, orang itu terlalu mengerikan. Lalu Chopper mengatakan, dia lebih mirip iblis daripada dewa. Usopp yang melihat ke depan mengatakan, apa tidak apa-apa kota berguncang seperti ini. Luffy yang tertawa, ini semua terbuat dari balok-balok ini. Kita melihat di sini kucing raksasa ini melompat. Raksasa yang di bawah ini melihatnya pun terkejut. Wah, Iskat Agung. Ia menyebut kucing raksasa itu Iskat Agung. Nah, kucing raksasa ini sebenarnya itu adalah teman daripada si Sun God. Ia malah membantu Luffy dan kawan-kawan ini kabur daripada Sun God. Luffy yang tertawa mengatakan, dia pasti menyelesaikannya dengan waktu yang lama. Ayo kita coba kabur tanpa menghancurkan kerja kerasnya. Yang Luffy maksud itu adalah bangunan-bangunan ini, karena bangunan ini adalah buatan daripada Sun God. Sun God yang mengejar kucing raksasa tersebut mengatakan, hei, hentikan itu Iskat. Kau kenapa kau membantu mereka? Si Usopp mengatakan, kita akan segera mencapai akhir dunia dengan bantuan kucing ini. Luffy, kita mau kemana? Nami yang menjawab Luffy mengatakan, dengar Luffy, kita harus ikuti cetak birunya. Mendengar hal itu, Usopp terkejut. Dan Nami menjelaskan, jangan khawatir, aku sudah mengingatnya. Dengar Luffy, kau lihat cermin itu. Kita bisa lihat pintu yang tadi di sana. Ah, benar. Kalau dilihat baik-baik, awan-awan itu cuma bola kapas yang tergantung. Zoro mengatakan, tempat ini memang kelihatan luas, tapi ini cuma ruangan raksasa. Chopper mengatakan, benar. Dan Sanji mengatakan, jadi cakrawala cuma terlihat tanpa akhir. Nah, Nami mengatakan, tapi harusnya tidak terlalu jauh. Kita hanya perlu maju. Tembok luar, pohon raksasa. Nah, di sini ini adalah denah daripada ruangan raksasa ini guys. Tempat mereka berada saat ini. Nah, ini adalah buatan dari Sun God Nika. Nami mengatakan, kita sudah menyeberangi sebagian negeri. Nami ini benar-benar hebat guys, sebagai navigator. Ia bisa mengingat tempat ini tuh dengan cepat. Nah, si Sun God ini yang marah ini bersiap untuk melakukan sesuatu. Dia mengatakan, sekarang aku mengerti. Kalau kalian percaya cetak biru itu akan menunjukkan segalanya tentang dunia ini, maka kalian salah. Tempat ini sebenarnya adalah pusat hukuman raksasa. Dan raksasa Sun God ini pun bersiap-siap untuk menangkap Luffy dan kawan-kawan ini dengan jaring. Dan Zoro pun dan Sanji kaget melihat jaring tersebut. Nah, Sanji mengatakan, kenapa dia bicara seperti samurai? Lalu Sun God mengatakan, fasilitas ini dirancang untuk memastikan tak ada raksasa yang bisa lolos dari tembok, meskipun kalian mencapai sisi sebelahnya.
Kalian pikir kalian punya harapan untuk menembusnya? Jalan itu jalan buntu. Hehehe. Dan Sun God pun berhasil menangkap Luffy dan kawan-kawan beserta dengan kucing yang Luffy mengatakan, "Hei, teruslah berlari kucing." Zoro yang bersiap-siap untuk menyerang mengatakan, "Cepat." Zoro menyerang jaring tersebut dan membelahnya. Mereka pun keluar dengan mengendarai kucing tersebut. Si Sun God pun ini makin marah. Sun God mengatakan, "Kawat logam. Perlawanan ini percuma, di depan itu wilayah Dewa Telinga yang perkasa." Pelayannya si Sun God ini mengatakan, "Dewa Matahari Agung, tentang Dewa Telinga sebenarnya. Kami menemukan tubuhnya terbakar hangus hari ini. Penyebabnya tidak diketahui. Kami pikir kemalangan kami tak bisa lebih buruk lagi. Lalu kami melihat keretakan di langit. Hari ini sungguh terkutuk." Nah, Dewa Telinga yang dimaksud oleh Sun God ini yang akan menghalangi pergerakan Luffy dan kawan-kawan ternyata sudah mati hangus terbakar, guys. Ini karena sebelumnya ternyata Luffy lah yang mengalahkan Dewa Telinga tersebut. Nah, mendengar hal itu, tapi si Sun God ini malah bukan marah tapi malah senang, guys. Ia mengatakan, "Hehehe." Ia malah tertawa. "Hehehe. Bagus sekali, berharga sekali. Dunia ini mengagumkan," katanya. "Kisah besar terjadi di taman miniaturku, mengambil kehidupan tepat di depan mataku. Aku meremehkannya. Ini membuatku berdebar. Hehe. Kejahatan dan pahlawan telah lahir di dunia yang kuciptakan. Sejarah telah terbentuk. Inilah keindahan dari boneka hidup. Dunia yang minimalis dan semuanya milikku." Lanjut. Nah, orang-orang lain yang juga berada di dalam kota yang dibuat oleh si Sun God ini mengatakan, "Ini mungkin kesempatan kita. Jalan kaburnya terbuka. Ayo kabur selagi bisa. Beritahu yang lain." Ternyata bukan hanya si Luffy dan kawan-kawan yang ingin kabur, tetapi juga para orang-orang yang ada dalam kota ini, guys. Si Luffy mengatakan, dia menertawakan apa? Sun God mengatakan, "Ini sebuah drama yang bermain di atas telapak tanganku. Hajaruddin mungkin mengenal kalian, tapi aku tidak. Ayo lihat apa yang kau lakukan selanjutnya." Ia mengatakan Hajaruddin, berarti ia mengenal Hajaruddin, guys. Si Usopp ini melancarkan sebuah serangan Lethal Green Star Skull Bomb Grass ke arah dinding pembatas tersebut. Si Usopp mengatakan, "Tak ada gunanya aku menghancurkan cerminnya, tapi dinding itu keras sekali." Nah, Usopp yang mencoba menyerang dinding tersebut pun tidak berhasil karena terlalu keras. Dan Luffy yang tertawa mengatakan, "Serahkan saja padaku." Nah, si Sun God ini malah tertawa. Dia mengatakan, "Sempurna, kisah yang luar biasa. Aku selalu ingin melihat para makhluk lemah berjuang melawan takdir mereka. Kegagalan pahit dan keputusasaan hanya memperlihatkan kemanusiaan mereka. Kegagalan dan kekecewaan itu dasar dari perkembangan karakter. Kebodohan ini sangat konyol untuk dilihat, tapi usaha sia-sia kalian membuatku terharu. Aku senang kalian datang kepadaku. Luffy Taso, Zoro Taso, Nami Taso, Usopp Taso." Nah, ternyata si raksasa ini yang disebut Sun God ini itu mengenal Luffy dan kawan-kawan. Si Nami yang heran mengatakan, "Dia tahu nama kita. Coba mengatakan apa itu Taso." Nah, lalu Luffy yang bersiap untuk menyerang dinding pembatas tersebut. Ia mengatakan, "Akan kupukul tembus. Saatnya mengeluarkan Gear 4. Nah, Luffy mengeluarkan Gear 4 dan bersiap-siap untuk menyerang dinding pembatas tersebut. Nami yang tertawa mengatakan kepada Usopp, "Hei Usopp, tak ada yang bisa disalahkan karena bencana alam kan?" Si Usopp yang bingung, "Maksudmu seperti gempa, banjir dan badai?" Biasa, hal itu terjadi begitu saja. Nah, si Nami mengatakan, "Bagus, karena orang itu membuat kita kesusahan. Dia membuatku kesal." Nah, si Nami kesal, guys. "Hei, dia itu raksasa. Jadi Sanji mengatakan, aku paham amarahmu Nami-san. Aku takkan memaafkannya juga. Aku tak memaafkan dia karena telah memakaikanmu baju. Aku akan menggilingnya jadi abu dengan kakiku."
si Nami mengatakan, dan alasannya di samping itu aku punya firasat dia akan menerima karma. Nah, lalu guys, kita lihat di sini sebuah flashback dari Sun yang disebut sebagai Sun God. Nah, ini sebenarnya adalah wujud asli daripada Sun God guys. Mungkin kau dapat apa kali ini? Ia terkejut melihat, hei, ini kru topi jerami. Tapi banyak lokal raksasa telah menuntun mereka. Nah, ia terkejut karena burung raksasa tersebut menemukan kapal topi jerami dan membawanya kepada si raksasa ini yang disebut sebagai Sun God. Dan Sun God ini terkejut karena hal itu. Nah, ia mengatakan, suatu pasti telah terjadi. Mereka tertidur. Tunggu, kalau mereka datang dari Egghead, apa mereka melewati Sleeping Miss Bell? Mengatakan, hehehe, ini sempurna. Hadruddin bergabung denganmu dengan sukarela. Dia ingin bajak laut raksasa untuk melayanimu. Yang benar saja, petarung terkuat Elbaf takkan pernah mengikuti manusia kecil. Apa dia tak punya harga diri? Nah, jadi sebenarnya si raksasa ini sebenarnya apanya si Hadruddin? Yang pasti guys, dia ini punya hubungan dengan Hadruddin. Akan tetapi si raksasa ini itu tidak menerima bahwa Hadruddin ini bergabung sebagai aliansi daripada Mugiwara. Dia mengatakan, lihatlah bagian kecil ini. Oh wow, ini ratuku Nami Taso. Dan ia pun menyemprotkan sesuatu kepada mereka. Kembalilah tidur, kalian akan terkejut saat bangun nanti. Hehehe. Nah, itulah cerita bagaimana si Luffy dan kawan-kawan ini bisa berada di tempat ini saat ini, dan juga kenapa bajunya bisa diganti. Ternyata diganti oleh si Sun God ini selagi mereka masih tidur. Nah, kita kembali ke waktu sekarang guys. Si Sun God ini mengatakan, hehe, tertawa, hehehe, aku tahu kau tak harus kemana. Tetaplah lari tanpa arah di sini. Sekarang kau akan menjadi pelayanku. Si Sun God ini menyadari sesuatu di atasnya. Ia mengatakan, apa ini? Aku tidak membuat itu. Nah, ternyata itu adalah Zeus guys. Si Nami pun bersiap untuk menyerang. Siap Zeus, aku sudah tak sabar, Nami, kata si Zeus. Lalu Nami mengatakan, kalau begitu langsung saja Thunderbolt. Si Zeus menyerang si Sun God ini dengan petirnya yang kuat. Lalu para manusia-manusia yang ada di gedung ini terkejut melihat si Sun God ini diserang. Dan lalu si Luffy ini pun menyerang tembok dengan Kongan dan berhasil menembusnya guys. Akhirnya mereka bisa keluar dan bebas dari kota yang dibuat oleh Sun God ini. Dan manga One Piece chapter 1129 pun berakhir guys. Nah, sampai jumpa di review manga anime One Piece selanjutnya.